Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia optimistis pembiayaan pembangunan ibu kota negara yang mencapai hampir 500 triliun rupiah akan terrealisasi. Ia juga yakin jika investor asal Jepang SoftBank Group Corporation yang telah menarik diri untuk berinvestasi di IKN masih bisa dinegosiasikan. Pembiayaan dalam konteks investasi untuk IKN itu kita bagi menjadi 3 ya sebenarnya. Ada infrastruktur dasar itu sebagian menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian pembangunan fasilitas-fasilitas perumahan sebagian itu adalah investasi. Investasi pun dibagi menjadi 2. Satu adalah investasi dari dalam negeri, satunya adalah investasi luar negeri. Kenapa kita membuat klaster seperti ini? Tidak benar kemudian kalau ada satu persepsi bahwa investasi di IKN ini hanya mengandalkan investasi asing. Ini nggak benar. Dan kami dengan INA, SWF, INA, dan Kepala IKN yang baru sedang merumuskan beberapa langkah-langkah kebijakan yang komprehensif untuk bagaimana investasi bisa masuk agar capaian target kita bisa terrealisasi. Kalau ditanya, sudah berapa besar kecenderungan opportunity yang bisa masuk? Di dalam negeri sendiri, insya Allah udah beberapa yang masuk. Kita begitu masuk kemarin dengan Bapak Presiden, dengan Ibu Negara, maka kami mulai start sekarang, udah mulai mapping udah selesai. Tinggal kita mulai membagi mana yang IRR-nya bagus kita blending. Jadi ada kantor pemerintah, kemudian kantor swastanya, kemudian ada perumahannya, kemudian ada fiber optiknya, ada jalan-jalan ekonominya. Ini yang kita akan lakukan, daerah pariwisatanya. Yakinlah bahwa apa yang telah kami rencanakan, insya Allah tidak akan mengecewakan kepada rakyat bangsa dan negara. Investasi yang pertama, kalau dari dalam negeri, beberapa investor sudah masuk ya, sudah komitmen sama kami, itu sudah sekitar 60-70 triliun. Itu dalam negeri? Dalam negeri ya. Kemudian dari luar, itu Abu Dhabi itu sudah melakukan komitmen sampai dengan kemarin, yang sudah form itu sekitar 30-40 billion US dollar. Nah, tapi sekali lagi saya katakan bahwa ini kita harus melakukan langkah-langkah finalisasi. Karena tidak ada pengusaha yang tidak mau untung. Posisi kami negara adalah kita ingin investasi masuk tapi tidak boleh mengendalikan negara kita. Jadi pengusaha harus dikendalikan oleh negara. Tidak boleh pengusaha mengendalikan negara. Kenapa? Karena kewibawaan negara juga kita harus jaga. Jadi tidak semuanya apa yang diminta oleh investor, mau A mau B, itu belum tentu kita mengiyakan semuanya. Untuk SoftBank, itu salah satu calon investor yang berkomitmen akan menyuntikkan dana sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian ini kabarnya menyatakan mundur Jumat pekan lalu. Tanggapannya seperti apa? Ini kan Masayoshi. Beberapa kali kami memang sudah melakukan pertemuan dengan Masayoshi. Awal-awalnya konsepnya itu dari hulu ke hilir mau diminati oleh mereka. Ya kita dengarkan dulu aspirasinya. Ketika kita berbicara win-winnya mungkin mohon maaf bagi kami belum melihat sesuatu yang fair, maka boleh dong negara mengatakan konsep ini penting untuk kita pelajari. Ya dalamnya namanya bisnis, dalamnya investasi itu negosiasi. Dan selama belum kata akhir titik itu belum tertutup, ruang itu terbuka. Jadi bagi saya terserah apa kata orang mundur atau tidak mundur, bagi saya nggak terlalu penting. Karena selama masih ada optimisme, upaya dan strategi untuk melakukan komunikasi yang lebih komprehensif, maka insya Allah ruang itu masih ada. Secercah harapan masih